Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah pagi hari ini sahabat-sahabat jinten yang berbahagia, kita dalam keadaan bahagia, istiqomah untuk senantiasa berjamaah membaca Al-Quran. Kita tekadkan dari dalam kolbu kita, dari nusanubari kita yang terdalam, bahwa kita ridho Islam agama kita, ridho Allah Tuhan kita, ridho Nabi Muhammad SAW sebagai contoh teladan, pembawa risalah, Nabi pilihan Allah, pemimpin segala manusia, dan beliaulah yang bisa memberikan syafaat kepada umatnya atas izin Allah di hari kiamat kelak. Kita tekadkan dari dalam kalbu kita, getarkan hati kita, raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Mohon kepada Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni rahma. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pagi hari ini dalam keadaan yang insya Allah udara segar, bersih, dan kita sekalian dari Saung Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Arcamani Kota Bandung dalam keadaan insya Allah segar bugar, sehat walafiat. Dan kita bermohon Allah berikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa mensyukuri segala nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan keberkahan dari apa yang ada di sekitar kita, keberkahan dari umur kita, keberkahan dari ilmu kita, keberkahan dari amal-amal kita, keberkahan dari rezeki-rezeki yang kita dapatkan, keberkahan dari punya keluarga, pasangan hidup, anak, cucu, keturunan, dan keberkahan dari segala yang baik di dunia ini, kapanpun kita berada dan dimanapun kita berada, insya Allah. Pagi hari ini tentunya kita juga bersyukur karena kita termasuk yang dipilih, masih diberikan kesempatan memiliki hidup di dunia ini, ya. Mudah-mudahan rasa syukur kita ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita ketika kita mendapatkan nikmat. Kemudian kita juga senantiasa bersabar ketika kita mendapatkan derita atau mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan sesuatu yang kurang menyenangkan pada diri kita masing-masing. Juga kita mudah-mudahan termasuk yang senantiasa dijaga untuk senantiasa ikhlas dalam menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kita senantiasa segera mungkin bertobat ketika berbuat salah dan dosa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dan kita juga berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa mampu menjalin silaturahim dengan sebaik-baiknya dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, tentunya dengan memanfaatkan potensi diri dan kompetensi yang dimiliki masing-masing, serta kita senantiasa mengharapkan kesempatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan peluang semaksimal mungkin untuk memanfaatkan media secara arif dan bijaksana, baik media tatap muka bersilaturahim ataupun melalui media lewat jalur media sosial, media digital, dalam rangka menguatkan diri untuk tetap senantiasa mampu bersilaturahim. Dan mudah-mudahan dari silaturahim yang kita lakukan ini, kita mendapatkan kesempatan untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyibah dan barokah,
mendapatkan kesempatan hidup dalam keadaan tetap segar bugar, sehat walafiat dalam menjalankan kehidupan, dan kita bermohon dipanjangkan umur dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah serta kelak dipanggil dengan panggilan indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadhuli fi ibadi wadhuli jannati. Mudah-mudahan kita kelak dimasukkan ke dalam surganya Allah dan dijauhkan dari api nerakanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yuk kita awali dengan doa. Doa kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka rizqan tayyiban. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah amin. Nas'alukal ijabah bil barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari Bapak Ibu, sahabat dinda sekalian, tiupkan ke telapak tangan kita bacaan surat Al-Fatihah kita dan hembuskan dengan hembusan nafas bersolawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ucapkan ke seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki bacaan surat Al-Fatihah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal. Nah, pagi hari ini tentunya dalam keadaan yang penuh kebahagiaan, kita ingin melanjutkan kebaikan yang biasa kita lakukan, kebiasaan kita untuk senantiasa istiqamah berjamaah membaca ayat-ayat suci Al-Quran, insya Allah. Pagi hari ini yang akan kita baca adalah dari surat Al-Mu'min. Masih di surat Al-Mu'min atau surat Ghafir. Kita akan baca mulai ayat ke-44 ya. Surat Al-Mu'min atau surat Ghafir. Jadi di dalam Al-Quran ada yang ditulisnya surat Ghafir, ada yang yang ditulisnya surat Al-Mu'min. Diurutkan ke-40 dari ayat-ayat suci Al-Quran. Baik, saya absen dulu nih, lihat dulu dari yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Sahabat kita dari Saum Tahfidz Al-Quran di Sumedang ya. Alhamdulillah hadir Ibu Eis Yuliati bersama keluarga, dan dari Sukaraja di daerah Tanjung Jaya ya, Saum Tahfidz Tanjung Jaya, Sukaraja, Tasikmalaya, hadir Kang Agus Jafar Sidik bersama ibunda tercinta dan keluarga, juga dari Cirebon Kasepuhan ya, Ibu Hilda Martika bersama
keluarga, dan alhamdulillah Kang atau Teteh ya, Dede ya, Kang Dudung, Pak Kang Dudung Durrahman itu atau Kang Dede. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita untuk berada dalam keadaan tentu saja berharap penuh berkah ya. Penuh berkah artinya kita selalu berada dalam kesempatan untuk selalu berkembang. Hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan tentu saja esok hari akan lebih baik daripada hari ini. Inilah optimisme kita, dan inilah cerminan bahwa kita ini termasuk yang mendapat keberkahan. Jangan sampai kita hari ini sama dengan hari kemarin atau bahkan lebih jelek dari kemarin. Naudzubillah. Nah, baik Bapak Ibu, kita ingatkan diri kita bahwa kita membaca Al-Quran ini niatnya hanya satu, yaitu mendapatkan ridho Allah atau lillahi ta'ala, mendapatkan ridho Allah, mengharap ridho Allah. Membaca Al-Quran dari mulai yang kita sudah mulai lancar, ada yang juga baru memulai bacaan atau memulai belajar membaca, sampai yang sudah mahir bahkan sudah menjadi qari'ah, menjadi pengikut atau peserta dari tilawah Al-Quran, bermusyabakoh di berbagai kesempatan. Ini tentunya bagi kita jangan sampai bagi yang sudah pintar merasa sombong atau takabur karena kepintarannya, bagi yang belum bisa jangan sampai minder atau merasa tidak mampu atau tidak mau bergaul dengan yang lain. Ada sebuah hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari riwayat Tirmizi yang menyebutkan bahwa khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dalam konteks ini, yang mengajar dan yang belajar adalah berinteraksi ya. Artinya berjamaah, dan ketika berjamaah tentu yang belajar akan senantiasa mendapatkan kesempatan untuk mendapat pelajaran, dan yang mengajar akan mendapat kesempatan untuk menuangkan ya kepinterannya atau kebisaannya atau keahliannya untuk membimbing yang masih belajar, sehingga pada saatnya dua-duanya akan mendapatkan keberkahan. Dan tentu saja keberkahan dari ilmu dari Al-Quran ini mudah-mudahan akan menjadi bagian dari eh, kemungkinan peluang ya, kemungkinan peluang kita kalau ikhlas ya, sekali lagi kalau ikhlas akan menjadi catatan amal soleh ya, karena kalau yang tidak ikhlas tidak akan jadi catatan amal soleh ya. Tentunya kita juga berharap kita termasuk yang diberikan kategori untuk selalu ikhlas dalam membaca, dalam belajar Al-Quran dan mengajarkannya ini. Tentunya bagi yang sudah memberikan kesempatan kepada orang lain berbagi ilmu, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, insya Allah. Nah, pada kesempatan ini, alhamdulillah kita akan memulai dengan membaca ayat demi ayat, dan nanti kita akan baca terjemah tafsir Ibnu Katsir, kemudian kita akan coba pilah dan pilih mana yang kita bisa langsung diamalkan dengan benar, mana yang harus didalami lagi, mana yang harusnya kita mampu untuk menambah peluang untuk terus-terusan meningkatkan pengetahuan kita, pemahaman kita, sehingga pada saat mengamalkannya secara benar, sampai amalan yang benar menghasilkan kenikmatan dalam kehidupan dengan mengikuti atau mengamalkan Al-Quran tersebut sampai nikmat. Dan ketika kita memperoleh kenikmatan, nah, mudah-mudahan kita termasuk yang golongan an'amta alaihim, sehingga kita mampu untuk mengajak yang lain, mensyiarkan, mendakwahkan, menyampaikan dengan benar. Dan itu semua akan terlaksana atau akan terwujud andai kata kita dalam keadaan istiqomah, dan tak mungkin terwujud kalau tidak berjamaah. Jadi yuk kita getarkan dari dalam kalbu kita ini selalu bahagia, selalu istiqomah, lurus antara hati
ucapan, perbuatan, dan doa serta harapan kita. Ya. Kemudian pada saatnya kita mencari kawan, mencari teman untuk selalu berjamaah. Baik teman yang mungkin berdekatan, ya bisa berinteraksi secara langsung, ataupun bisa melalui media atau melalui sarana media digital, baik sosmed ataupun melalui grup. Nah, baik Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan baca ayat demi ayat dari surat Ghafir, mulai ayat ke-44. Mari kita sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasatazkuruna ma aqulu lakum wa upawwidu amri ila Allah. Inna Allah basyirum bil ibad. ووقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وقال الذين في النار لخزنة وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب.
Kita ulangi sekali lagi ayat ke-49. Wa qala alladziina fin naari li khajanati jahannam ad'u rabbakum yukhaffif anna yawman minal azab. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Allahumma arhamna bil Qur'an. Kita telah baca ayat-ayat suci Al-Quran dari mulai ayat ke-44 sampai ayat 49 dari surat Al-Mu'min atau surat Ghafir. Mudah-mudahan bacaan kita yang benarnya dan yang baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang salahnya, yang kelirunya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan mengampuni kesalahan dan kekeliruan kita ini, dan kita diberikan kesempatan untuk senantiasa istiqomah terus-menerus memperbaiki kualitas bacaan kita masing-masing. Ya, jangan lupa kita memperbaiki kualitas bacaan kita masing-masing. Tentunya yang belajarnya gigih, yang mengulang-ulang, kemudian juga mengamalkannya, mempraktekkannya berupa membaca ataupun memberikan kesempatan kepada orang lain untuk sama-sama mengoreksi diri kita, maka akan berbeda dengan orang yang diem saja atau tidak berikhtiar. Mudah-mudahan kita termasuk yang berikhtiar maksimal untuk mendapatkan kesempatan terbaik untuk memperoleh kesempatan menjadi pembaca ayat-ayat suci Al-Quran yang kualitasnya makin hari makin meningkat. Ingat ya, sahabat sekalian, bahwa bacaan Al-Quran kita ini akan menentukan derajat kita di surganya Allah kelak. Berapa ayat yang sudah kita capai, berapa ayat yang sudah kita amalkan akan menentukan di posisi mana kita berada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan segala bentuknya yang kita lakukan semuanya dibingkai dengan ikhlas hanya untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dalam membaca Al-Qur'an sebagai niatan kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat tafsir Ibnu Katsir atau terjemah ayat-ayat Al-Qur'an yang sudah kita baca tadi mulai ayat ke-44. Maka kelak kamu akan ingat pada apa yang kukatakan kepadamu, dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sungguh Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Jadi ini masih kaitan dengan interaksi Nabi Musa dengan Fir'aun. Kaitan dengan Fir'aun yang dolim atau menganggap dirinya menjadi Tuhan. Dia merasa sombong, takabur, merasa lebih dari yang lain sehingga melecehkan yang lain dan sewenang-wenang dalam hidupnya, tidak mengikuti apa yang menjadi petunjuk aturan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingatkan kembali bahwa Fir'aun di zaman Nabi Musa ini adalah keturunan Fir'aun di zaman Nabi Yusuf yang sempat di zaman Nabi Yusuf Fir'aunnya itu sempat meninggalkan Tuhannya yang berupa Amun ya, dan dia juga tidak menganggap sebagai Tuhan. Bahkan waktu itu dia berikrar kepada Nabi Yusuf bahwa dia percaya kepada Tuhannya Nabi Yusuf. Jadi Tuhannya yang esa. Tetapi sepeninggal Nabi Yusuf, kemudian Fir'aun ini kemudian diikuti oleh penduduknya kembali tidak beriman. Nah, sedangkan orang-orang Bani Israel ya, dan dalam hal ini keturunan Nabi Yakub dengan 12 laki-laki yang kemudian beranak pinak,
berada di Mesir dalam keadaan tetap beriman kepada Allah, sebagian tentunya ya, tidak semua. Nah, kemudian mereka ini beranak pinak sampai menjadi banyak, dan ketika di zaman Nabi Musa, artinya cicitnya dari Nabi Yusuf, itu sebagian dari Bani Israel ini ada yang taat, ada yang enggak, dan mereka menjadi budak dari Firaun, diperbudak ya, dalam artian menjadi bagian dari Mesir tetapi diperbudak. Nah, Nabi Musa ini berada di istana karena apa? Dia termasuk yang mendapatkan mukjizat dari Allah, diselamatkan dari pembunuhan terhadap laki-laki dari keturunan Bani Israel. Kemudian beliau termasuk yang mendapat kesempatan untuk mendapatkan wahyu dan disertai dengan Nabi Harun alaihissalam sebagai kakaknya untuk berdakwah kepada Firaun, mengajak supaya Firaun tidak takabur, supaya Firaun tidak menganggap diri sebagai Tuhan, dan supaya bertuhan hanya kepada Allah dengan berbagai jenis mukjizatnya. Dan ketika Nabi Musa sudah sampai pada titik-titik dakwah yang puncaknya, maka Nabi Musa menyebutkan di sini, maka kelak kamu akan ingat apa yang kukatakan kepadamu. Jadi ini sudah ancaman terakhir ya, bahwa sudah disampaikan tetapi mereka masih tidak percaya. Kemudian di ayat 45-nya, maka Allah memelihara maka Allah disebutkan memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka. Sedangkan Firaun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang sangat buruk. Ya, jadi azabnya itu sangat banyak ya, yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Firaun untuk mendidiknya supaya dia tidak sombong, tidak takabur ya. Ada azab berupa air yang seluruh negeri termasuk Sungai Nil dan seluruh air yang ada di Mesir berubah menjadi darah. Kemudian ada bencana berupa hujan api, ada bencana berupa kodok masuk ke berbagai pelosok ya. Ada juga bencana berupa hal-hal yang disebut dengan penyakit ya, yang menjadikan berbagai penderitaan ya. Kemudian ayat ke-46-nya, kepada mereka diperlihatkan ya neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat, lalu kepada malaikat diperintahkan, masukkanlah Firaun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Ya, jadi Firaun dan kaumnya ini sudah diperlihatkan bagaimana keadaan neraka. Nah, selagi masih hidupnya, dan nanti ketika mereka sudah di hari kiamat, mereka menjadi penghuni neraka. Naudzubillah ya. Dan ingatlah ketika mereka berbantah-bantah dalam neraka. Jadi di neraka juga masih berbantah-bantahan ya. Mungkin kalau kita bandingkan sekarang sudah di neraka, disebut neraka dunia lah, sudah jadi terdakwa, sudah ada di penjara juga masih saling menyalahkan, dan ujung-ujungnya semuanya kebabat. Ya begitu. Kemudian disebutkannya, dan ingatlah ketika mereka berbantah-bantahan dalam neraka, maka orang yang lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu, maka dapatkah kamu melepaskan ya sebagian azab api neraka yang menimpa kami. Jadi yang dulunya di dunianya ini sengsara, atau katakanlah jadi follower, jadi jongos, atau jadi pro Firaun. Jadi kelompok pro Firaun, mereka itu mendakwa kepada Firaunnya, tapi sudah di neraka ya, bahwa mereka itu ingin diringankan, ingin dibantu. Karena dulu ya selama di dunianya para bangsawan-bangsawan atau negarawan-negarawan atau hartawan-hartawan atau para pakar-pakar ya, pakar kan komandannya Haman,
bangsawan komandannya Fir'aun. Kemudian kalau hartawan, konglomerat, oligarki, komandannya adalah si Korun. Nah, itu mereka di neraka itu berbantah-bantahan, meminta untuk diringankan. Ya. Apakah bisa? Tentu saja tidak. Ya. Kemudian di ayat ke-48 dijelaskan orang-orang yang menyombongkan diri menjawab. Jadi kalau tadi yang mendakwa itu orang yang miskin atau yang menjadi followernya ya, atau menjadi jongos-jongosnya atau menjadi anggota pro-pronya ya, ternak-ternaknya ya, ternak Firaun ya, atau terham ternak Haman, atau terkor ternak Korun ya. Kalau di Indonesia kan ada ternak munding ya. Ya, sesungguhnya kita semua sama-sama dalam neraka karena Allah telah menetapkan keputusan antara hamba-hambanya. Jadi pura-pura sadar, udahlah kita sama-sama di neraka kok, nggak usah ribut kan, kira-kira gitu ya. Tapi kalau yang apa namanya tadi ternak-ternaknya ini tetap meributin, loh katanya dulu mau bela, katanya dulu mau anu. Ya itulah. Dan kita jangan lupa ketika bercermin tentang riwayat Firaun dan Nabi Musa ini di saat ini nyata terjadi. Jadi jangan sampai bermimpi bahwa Musa itu, Firaun itu hanya zaman dulu, Haman itu hanya zaman dulu, Korun itu hanya zaman dulu. Sekarang ini nyata ada. Ada Musa, ada Haman, ada Firaun, ada Korun. Nah, jadi jangan lupa itu ya. Yang jadi pertanyaan, apakah kita termasuk pengikut Musa atau pengikut Korun atau pengikut Haman atau pengikut Firaun? Ya, tinggal jawab aja oleh diri kita masing-masing. Dan dari jawaban itu pasti akan mengena kepada hati. Kalau jujur, pasti menginginkan menjadi ternaknya Nabi Musa. Ya, artinya menjadi pengikut Nabi Musa, menjadi umat Nabi Musa alaihis salam. Kemudian di ayat yang kita baca 3 kali berulang-ulang tadi, ya, di ayat ke-49, dan orang-orang yang berada dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka jahanam. Jadi di sana itu Bapak Ibu, ya, kita itu bisa komunikasi dengan penjaga neraka. Ya. Yang di surga tentunya juga bisa berkomunikasi dengan penjaga surga. Apakah Bapak dan Ibu mau bergabung dengan yang berkonsultasi dengan penjaga neraka atau penjaga surga? Tentunya inginnya berkonsultasi dengan penjaga surga. Kalau ingin berkonsultasi dengan penjaga surga berarti harus ada di surga. Di surga adalah penganut atau pengikut Nabi Musa. Sedangkan yang di neraka pengikut Fir'aun, pengikut Haman, dan pengikut Korun. Silahkan pilih, bebas kata Allah mau milih yang mana. Tapi nanti semua harus dipertanggungjawabkan. Di akhir ayat 49 ini disebutkan bahwa mohonkanlah kepada Tuhanmu agar dia meringankan azab atas kami sehari saja. Nah, ini yang kita baca berulang tadi 3 kali. Mereka itu usul kepada apa namanya penjaga neraka. Penjaga, ringankanlah azabnya atau siksanya sehari saja, kan gitu ya. Pengen cuti dari diazab oleh neraka jahanam. Nah, inilah mungkin yang sempat kita bahas pagi hari ini, surat Al-Mu'min mulai dari 44 sampai 49 menceritakan tentang bagaimana umat Nabi Musa dan umat Firaun ketika di dunia dan bagaimana kisahnya nanti ketika berada di akhirat setelah kiamat. Umat Nabi Musa akan masuk ke dalam surganya Allah, umatnya Firaun, umatnya Haman atau pengikutnya Firaun, pengikutnya Haman dan pengikut Korun akan ada di neraka. Dan mereka teakur di neraka juga, Bu. Jadi Bapak Ibu sekarang kalau ada manusia yang teakur di dunia, berarti itu teh cakal bakal penghuni neraka. Ya, hati-hati ya.
Jadi kalau ada yang merasa akur, merasa sering ribut, mereka sering berbantah-bantahan tentang sesuatu yang tidak prinsip, ya, maka berarti itu mencalonkan diri menjadi penghuni neraka. Ya, kalau seandainya berbeda pendapat tentang hal-hal yang prinsip, ya, yang prinsip itu apa? Tentang akidah, tentang ketuhanan, maka kalau berbeda agama, katakanlah lakum dinukum waliyadin. Bahasa Bandung nama kumahasia gitu ya.